Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian kelas 6. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam sehat walafiat. Hari ini kita kembali melakukan kegiatan PJJ mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk hari ini silakan dibuka bab 2 hadis tentang amal soleh, dilihat buku salamnya. Dalam bab 2 ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam pembelajarannya atau disebut dengan kompetensi dasar. Yang pertama, dengan mempelajari hadis tentang amal soleh ini, kalian menyadari bahwa amal soleh akan mendekatkan seorang kepada Allah. Yang kedua, memiliki perilaku suka beramal soleh sebagai implementasi dari pemahaman hadis tentang amal soleh. Yang ketiga, memahami arti dan isi kandungan hadis tentang amal soleh, riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah, dan menghafalkan hadis tentang amal soleh, riwayat Muslim dari Abu Hurairah, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Langsung saja kita masuk pada penjelasan hadis tentang amal soleh. Bagian A, lafal hadis. Berikut merupakan lafal hadis tentang amal soleh. Mari kita baca bersama-sama. Dibaca dengan mengeluarkan suara ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ini merupakan lafal hadis tentang amal solih yang menjadi materi kita di kelas 6. Selanjutnya, apa sih penjelasan tentang hadis amal soleh tersebut? Bagian B, isi kandungan hadis tentang amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kehidupan di dunia ini agar kita menggunakannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Ya. Kehidupan di dunia ini hanya sebentar, tidaklah kekal. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hidup selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan usia atau umur serta kesempatan hidup yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika sudah sampai ajal seseorang manusia, maka seorang manusia tidak akan bisa beramal lagi, ya. Telah berhenti amal perbuatannya, ya. Begitu pula pahala-pahalanya pun akan terhenti. Namun Rasulullah mengabarkan bahwasanya ada 3 pahala yang manusia sudah mati namun pahala tersebut tetap mengalir terus. Yaitu yang pertama ialah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ini merupakan amal soleh yang selalu mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Yang pertama sedekah jariyah. Apa sih sedekah jariyah? Sedekah artinya derma, ya, atau memberi. Sedangkan jariyah artinya mengalir. Berarti sedekah jariyah adalah sedekah atau derma atau pemberian yang selalu mengalir pahalanya. Ya, atau lebih jelasnya bahwa sedekah jariyah adalah memberikan harta untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Memberikan suatu harta untuk kepentingan orang banyak, ya, untuk kebaikan orang banyak dengan ikhlas, maka pahalanya akan mengalir terus hingga hari kiamat. Nah, sedekah jariyah ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama,
ketika bersedekah jariyah harus niat yang ikhlas supaya dapat pahala. Yang kedua, berupa barang atau benda yang bersifat awet atau tahan lama. Yang ketiga, barang atau benda tersebut mempunyai manfaat untuk kepentingan umum. Dan yang keempat, barang atau benda tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan. Contohnya, mewakafkan tanah, ya. Tanah ini adalah barang yang awet, tidak akan habis, tahan lama. Ya, atau memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, musola, rumah sakit, jalan dan lain sebagainya, ya, menyumbang semen, besi, pasir dan lain sebagainya. Atau menyumbangkan uangnya untuk membeli semen, ya, punya uang kemudian diserahkan ke panitia di masjid, panitia pembangunan masjid untuk membeli semen atau lain sebagainya, maka sama seperti sedekah jariyah. Orang yang menyumbangkan hartanya itu untuk bangunan seperti itu akan terus-menerus menerima pahala selama bangunan itu dimanfaatkan untuk kebaikan walaupun ia telah meninggal dunia, ya. Orang yang ikut membangun masjid, membangun musola, membangun rumah sakit, jalan dan lain sebagainya, selama hal-hal tersebut masih ada, masjidnya masih ada dipakai untuk kebaikan, musolanya masih ada dan dipakai untuk sholat, rumah sakit, jalan dan sebagainya masih ada, maka pahalanya akan mengalir terus tanpa berhenti walaupun orang yang bersedekah sudah meninggal. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Amal solih yang pahalanya mengalir terus. Yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, ya. Diam dapat ilmu, kemudian diamalkan, setelah diamalkan diajarkan kepada orang lain, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, apalagi orang yang telah kita ajar tersebut mau mengamalkan, mengajarkannya kepada orang lain lagi, gitu ya. Seperti kamu, ya, sekarang sedang mempelajari Al-Quran hadis, kamu faham, kemudian kamu amalkan, kemudian kamu ajarkan kepada orang lain, itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat Pak Ahmad, maka pahalanya akan mengalir terus sampai hari kiamat, tidak akan berhenti, ya. Nah, ilmu bisa dikatakan bermanfaat jika beberapa syaratnya terpenuhi. Yang pertama, ilmu yang sudah didapat, ya, mengamalkan ilmu tersebut, ya. Sudah didapat ilmunya kemudian diamalkan. Yang kedua, diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan syariat agama. Dan yang keempat, mempunyai manfaat dalam kehidupan. Inilah disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, umat Islam itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, begitu pula mengamalkannya. Mengajarkan ilmu juga merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, ya. Dan kita semua tidak boleh menyembunyikan ilmu. Apabila ada orang yang bertanya kepada kita, kemudian kita tidak mau menjawabnya padahal kita tahu jawabannya, maka itu disebut menyembunyikan ilmu. Nah, orang yang menyembunyikan ilmu ini sangatlah tercela, gitu ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min narin yaumil qiyamah, rawahu Abu Daud. Artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka kelak pada hari kiamat ia akan dibungkam mulutnya dengan api neraka. Di riwayat Abu Daud, itu ya. Ancaman yang sangat berat sekali buat orang yang menyembunyikan ilmu, terutama ilmu agama. Kemudian, amal solih yang ketiga yang pahalanya mengalir terus ialah anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kewajiban seorang anak kepada orang tua adalah berbakti kepada kedua orang tua, berkata yang sopan, membantu meringankan pekerjaan mereka dan lain sebagainya sebagai bukti berbakti kepada orang tua. Namun, jika keduanya atau salah satu telah meninggal dunia, maka seorang anak dapat berbakti kepada orang tuanya dengan cara mendoakannya. Nah, sangat beruntung sekali seorang orang tua yang punya anak yang solih, ya, paham agama, mau mendoakan kedua orang tuanya. Karena doa anak yang solih merupakan salah satu amal yang pahalanya tidak terputus ketika orang tuanya telah meninggal, ya. Anak yang solih adalah anak yang taat beragama, ya, sholat 5 waktunya tidak pernah ditinggal, berpuasa di bulan Ramadan, ya, berbuat baik kepada sesama, berbakti kepada orang tua, dan berakhlak yang bagus, bersungguh-sungguh dalam beribadah, berbuat baik kepada sesama. Nah, anak solih adalah anak yang berakhlak mulia
Karena itu anak yang solih yang mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dicatat oleh Allah sebagai amal yang tidak terputus pahalanya bagi orang tuanya. Nah, kita dapat mendoakan orang tua kita baik ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal, ya, agar Allah mengampuni dosa mereka. Doa tersebut bisa kita panjatkan kapan dari manapun, terutama setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, adapun doa untuk orang tua adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika aku masih kecil. Anak soleh adalah dambaan setiap orang tua, ya. Janganlah menjadi anak yang durhaka kepadanya. Agar menjadi anak yang soleh, ada beberapa perilaku yang harus dimiliki. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Supaya jadi anak yang soleh, yang pertama bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, selalu mendoakan kedua orang tua. Dan yang kelima, giat belajar, baik mempelajari ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, anak yang seperti ini, maka ia termasuk golongan anak yang soleh, yang akan menjadi pahala yang mengalir terus menerus bagi kedua orang tuanya. Nah, itulah penjelasan tentang hadis dari amal soleh, ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk memantapkan pemahaman kalian pada materi hari ini, silakan kalian kerjakan. Tadi ada latihan 1 ya, melengkapi hadis itu ya. Di latihan 1 tadi melengkapi hadis, silakan dikerjakan. Setelah itu lanjutkan di latihan 2 ya. Jawablah pertanyaan berikut, ada 5 pertanyaan. Tulislah 3 amal soleh yang tidak akan terputus pahalanya sampai nomor 5 ya. Siapa yang merawatkan hadis tentang amal soleh? Kemudian setelah melaksanakan latihan 2, lanjut ke latihan 3 ya. Ini latihan 3, kalian hanya melingkari hurufnya S atau B, benar atau salah, tentang pernyataan yang ada di setiap nomor ya, sampai nomor 10. Nah, itu saja untuk PJJ pada hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti PJJ dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat bahwasanya tinggal 1 minggu lagi kalian memiliki waktu untuk menghadapi ujian ya akhir tahun ya. Di minggu depan kalian sudah mulai masuk pada kegiatan ujian akhir tahun ya. Ada tryout dan lain sebagainya. Persiapkan diri kalian ya, kurangi bermainnya, kurangi main gamenya ya, mulai dari sekarang supaya kalian mendapat nilai yang maksimal. Terima kasih, itu saja dari Pak Ahmad. Jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.